Oke, kita lanjut. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah kisah tragedi atau suatu peristiwa terjadinya bencana alam. Peristiwa yang pertama yang terjadi pada tanggal 21 November 2022 kemarin adalah peristiwa gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Gempa bumi tersebut terjadi diakibatkan karena adanya pergeseran lempeng. Selanjutnya adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 tahun lalu, tepatnya pada hari ini, yaitu peristiwa tsunami. Peristiwa tersebut diakibatkan karena adanya letusan gunung Anak Krakatau. Tingginya berkisar 12 kaki 3,75 meter dan 12 kaki 6,6 meter. Pada peristiwa tersebut memakan 426 korban jiwa yang meninggal, 77.222 orang yang mengalami luka-luka ringan, dan 23 orang yang menghilang dari tempat kejadian. Teman-teman, tsunami adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Bukan main-main. Tsunami tidak hanya disebabkan karena letusan Gunung Anak Krakatau, tapi gempa bumi juga bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Jika di daerah kita telah terjadi getaran atau gempa, segeralah mencari tempat yang sekiranya aman atau jalur evakuasi bisa untuk tempat berlindung yang tidak banyak pohon-pohon atau jauh dari listrik agar kita selamat dari peristiwa tersebut. Pada sebelum kejadian Gunung Krakatau meletus, ada grup band yang bernama Seventeen. Mereka sedang mengadakan konser di Tanjung Lesung. Mereka di sana sedang bersenang-senang, tetapi anehnya lagi, grup band Seventeen saat pada konser mereka membelakangi Gunung Krakatau dan mereka pergi ke tempat itu tanpa izin, entah fakta atau mitos. Tsunami adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Jadi waspadalah jika sudah terjadi gempa atau getaran di daerah kita. Bencana bukan cuma gempa bumi atau tsunami. Di daerah kita banyak sekali banjir, longsor. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Rabbi law syi'tal ahlaqtahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'alas sufahau minna in hiya illa fitnatuka tujhillu biha man tasya wa tahdi man tasya anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadzihid dunya hasanatan wa fil akhirati khirat inna hudna ilaika. Artinya, ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka. Dan aku sebelum ini, apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau menyesatkan siapa yang Engkau kehendaki dengan cobaan itu, dan Engkau memberi petunjuk siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pelindung kami, maka Allah ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah sebaik-baik pemberi ampun. Tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, tidak BBM, tidak berlari, tidak berisik, tidak mendorong tertimbang kembali. Oke, selanjutnya lagu kedua, pelangi-pelangi. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah aktif. Berbaris keluar kumpul di lapangan. Saya di sini akan memberikan sedikit mitigasi bencana alam, ya. Dan di sini saya mengambil mitigasi bencana gempa. Apa sih yang harus kita persiapkan jika adanya gempa? Nah, langkah yang bisa dilakukan sebelum gempa yang mengurangi dampaknya adalah membangun rumah yang kokoh atau tahan gempa, mengetahui alamat rumah, menyimpan perabotan rumah di tempat yang aman dari gempa, siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, obat-obatan, dan lain sebagainya di dalam satu tas, yaitu disebut dengan tas siaga bencana. Lalu, periksa penggunaan listrik dan gas, catat nomor telepon penting seperti pos pengamanan, kantor BPBD, dan relawan. Selanjutnya, mengetahui jalur evakuasi. Nama apa sih jalur evakuasi itu? Jalur evakuasi adalah jalur penyelamatan yang dibuat khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul penduduk atau masyarakat yang sedang berada di wilayah tersebut. Jalur evakuasi berfungsi untuk mobilisasi penduduk dari ancaman bahaya ke tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana. Lalu, ikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. Lalu, apa sih yang harus dipersiapkan ketika terjadi gempa? Nah, ketika terjadi gempa, tetap tenang, hindari sesuatu yang kemungkinan akan roboh, kalau bisa ke tanah lapang, untuk mengurangi dampak terkena reruntuhan atau perhatikan tempat Anda berdiri, kemungkinan ada retakan tanah, turun dari kendaraan dan jauhi pantai, bersembunyi di kolong meja untuk memperkecil potensi terkena reruntuhan. Nah, apa sih hal yang perlu dihindari saat terjadi gempa bumi? Yang pertama adalah menggunakan lift saat gempa sangat berbahaya karena beresiko jatuh. Yang kedua, berlari menuruni tangga. Jangan turun di tangga dengan berlari karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Lalu, berdiri di dekat jendela kaca beresiko mengalami kerusakan hingga pecah saat gempa bumi. Berdiri dekat pintu juga akan beresiko rubuh dan mengenai orang lain saat gempa. Lalu, berlindung di ruang yang kecil. Hal ini membuat kamu kesulitan untuk dievakuasi dan jauh dari jangkauan petugas selamatan yang akan menolongmu. Lalu, apa sih yang harus dilakukan setelah gempa? Yaitu cepat keluar dari bangunan dan hindari bangunan yang berpotensi rubuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.